Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahilman? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Ahilman seperti biasa, ini salah satu episode yang dinantikan ya. Karena hari ini Ahilman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz menjawab. Siap ya ya? Siap. Banyak pertanyaan yang udah masuk. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama. Hilman, ini pertanyaan dari Umi Syifa di Kalimantan Selatan. Masya Allah, jauh ini di Kalimantan Selatan. Yeah. Ustadz, ibu saya meninggal dunia ketika melahirkan saya. Seringkali saya berkata, andai ibu masih hidup bersamaku, pasti aku akan bahagia. Apakah dengan perkataan itu saya berdosa? Dan apakah akan mempersulit ibu saya di alam kubur jika saya sering menangis di malam hari karena rindu ingin merasakan pelukan ibu? Tafadhol, Masya Allah ya. Kerinduan seorang anak terhadap ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, wabil khusus yang bertanya Umi Syifa. Umi Syifa dari Kalimantan Selatan. Masya Allah. Kita bersyukur ya Mbak Mila, ternyata tayangan kita sudah sampai ke Kalimantan. Iya, makanya senang sekali. Semoga yang menyimak bisa mendapatkan manfaat. Amin. Dan kami juga di CNN yang menghadirkan ini jadi amal jariah untuk kita. Amin, amin. Yang bisa menambah pahala kebaikan. Amin. Baik, pertanyaannya bagaimana kalau kita bersedih terhadap apa yang menimpa kita kan secara umum? Secara umum ya. Kira-kira begitu. Ya, sedih itu kan wajar ya. Manusia itu memang punya perasaan termasuk sedih di dalamnya. Tapi yang tidak boleh itu adalah berlebihan dalam kesedihan. Sampai kemudian mohon maaf ya, melalaikan bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ada seseorang yang menangis karena orang tuanya meninggal. Kemudian dia menetes air matanya, menangis. Ada yang menyebutkan bahwa air mata yang menangis dan menangisi orang yang sudah meninggal itu akan memberatkan seseorang yang ada di alam kubur. Ternyata dijelaskan juga dalam konteks hadis yang lain, kata Nabi, yang akan membuat Allah marah itu bukan karena tangisannya. Ya. Allah tidak akan murka terhadap seseorang karena tangisan air matanya. Bukan juga karena kesedihan dalam hatinya. Akan tetapi Allah itu marah karena lisan. Jadi Nabi nunjukin lisan. Maksudnya apa? Lisan yang berkata-kata. Mengumpat, menyalahkan keadaan, nauzubillah, mohon maaf ya, sumpah serapah terhadap ketentuan Allah. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau nangis, kalau sedih, itu kan manusiawi ya. Ungkapan perasaan hati kan sebenarnya. Ya. Tapi kalau mengumpat sampai mengatakan Allah tidak adil dan segala macamnya, nauzubillah, itu yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi memberatkan hisab seseorang yang telah wafat itu di alam kuburnya. Maka kan ya kalau orang tua kita dulu menyampaikan kalau sekiranya nggak kuat gitu ya, jangan mengantarkan ke sana gitu kan. Terutama perempuan kan, mungkin perempuan khawatir lisannya berteriak atau mengumpat kalimat-kalimat yang tidak baik, sehingga khawatir seseorang yang udah di alam kubur itu mendapatkan keadaan yang tidak baik gitu. Maka sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan berlebihan. Maka kalau perempuan nangis yang ditutup apa? Mata atau lisan, bibirnya? Mulutnya kan. Jadi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya ya. Karena di situ yang akan mengundang keburukannya, ya. Allah tidak marah terhadap air matanya, Allah tidak marah terhadap sedih di hatinya, tapi Allah marah terhadap umpatan yang ada di lisannya, di mulutnya. Kalau tadi misalnya kayak Ibu Umi Syifa tadi menyampaikan kalau misalnya saya andai ibu masih ada.
Nabi SAW bersabda, untuk segala sesuatu yang telah terjadi, jangan kau mengatakan coba dulu, coba dulu, coba dulu. Jangan. Untuk yang sudah terjadi, cukup katakan qadarallahu wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan apa yang telah terjadi itu. Ini menegaskan kepada kita, jangan terlalu menyesali atas takdir yang pernah terjadi dengan dirimu. Jangan. Apalagi menyalahkan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Jadi misalnya ketika kita teringat mungkin sosok anggota keluarga, orang tua, mungkin yang telah mendahului kita dan kita rindu, betul-betul rindu. Bagaimana cara mengekspresikannya? Bagaimana kita harus? Ada 4 yang sangat dirindukan oleh orang tua di alam kubur. Ini pesan buat saya, karena saya sudah ditinggal orang tua sejak kecil juga. Mbak Mila juga mungkin begitu. Jadi ada 4 yang sangat dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup di dunia. Yang pertama, doa. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Jadi orang tua yang ada di alam kubur itu menanti doa dari anaknya. Bahkan dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seorang tua yang kemudian dia terkaget-kaget karena siksa kuburnya menjadi ringan bahkan hilang. Ketika ditanyakan, kenapa siksa kuburku ringan saat ini? Bagaimana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat putra-putrimu mendoakanmu dan beristighfar untuk dirimu. Jadi ternyata doa kita, Mbak Mila, kepada orang tua di alam kubur itu sangat dirindukan. Dan itu akan meringankan hisabnya. Yang kedua, melanjutkan kebiasaan baik. Jadi kalau orang tua kita dulu punya kebiasaan baik, lanjutkan oleh kita anaknya. Sungguh orang tua di alam kubur akan sangat senang jika ada anaknya yang melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya semasa hidupnya. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Maka mohon maaf, kalau orang tua kita punya kerabat, jangan sampai terputus ketika beliau wafat. Justru anaknya kita punya kewajiban melanjutkan silaturahimnya, dan itu menyenangkan bagi orang tua di alam kubur. Dan yang keempat, orang tua merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. 4. Doa, melanjutkan kebiasaan baik, menyambungkan silaturahim, dan sedekah yang diniatkan untuk orang tuanya. Oke. Itu yang harus kita camkan ya, Ahilman. Maksudnya itu hal yang bisa kita lakukan terus-menerus. Dan akan daripada kita menangis terus-menerus. Kan orang tua di alam kubur tuh menanti kebaikan-kebaikan kita yang masih hidup. Oke. Sebenarnya kalau mungkin dari riwayat ya, Ahilman mungkin bisa ceritakan. Kalau misalnya kita masih belum menerima keadaan ya, atau kita meraung-raung karena mungkin duka cita yang terlalu mendalam dan mungkin kita belum ikhlas lah bahasanya begitu ya dengan ketentuan Allah. Itu memang bisa berbahaya kan dampaknya bagi keluarga kita yang makanya seseorang yang ada di alam kubur itu akan sangat terbebani. Ketika kita tadi tuh, apalagi meraung-raung dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka terus gimana? Maka ganti zikir. Ganti dengan doa-doa terbaik. Jadi biar lisannya tetap bicara, tapi bicara yang keluarnya adalah zikir kepada Allah. Dan itu jadi kebaikan daripada meraung-raung, menyalahkan keadaan, nauzubillah. Nah itu yang khawatirnya. Memang tidak mudah, ya. Tapi yang harus diingat adalah, ini nasihat buat saya. Waktu orang tua saya meninggal, ketika Ahilman masih kecil, tentu sedihnya, minta ampun ya. Ditinggal orang tua saat kita masih kecil. Sampai pada titik saya paham, ternyata saya dengan orang tua saya itu bukan berpisah. Tapi ternyata saya dengan orang tua saya itu hanya beda waktu take off-nya saja gitu. Betul. Jadi orang tua saya lebih duluan kembali kepada Allah. Dan saya juga akan mengikutinya. Kalau tujuannya sama, kenapa harus sedih? Kalau tujuannya sama. Maka sekarang pertanyaannya, apakah orang tua kita tujuannya ke surga? Dan kalau orang tua kita dengan semua amal kebaikannya, insya Allah ahli surga. Dan sekarang apakah kita anaknya akan sampai pada tujuan itu atau tidak? Jadi pada akhirnya jawabannya, kamu bukan berpisah. Kamu hanya beda take off-nya saja. Jadi beda jadwalnya saja. Ya. Jam keberangkatannya beda.
Kalau tujuannya sama, ketemu lagi nggak? Amin, amin. Mudah-mudahan ketemu ya. Cuman pertanyaannya, tujuannya sama nggak? Nah, itu. Khawatirnya orang tua kita berada di tempat yang terbaik, sedangkan kita belum tentu. Boleh jadi Allah masih memanjangkan usiamu, Hilman, biar kamu bisa nyiapin bekal, bukan hanya buat kamu, tapi buat orang tua kamu. Kamu diberikan kesempatan menghafal Quran, misalnya belajar ilmu agama. Biar ketika nanti di Yaumul Mahsyar engkau bisa memberikan mahkota gitu ya. Baju kehormatan buat orang tua gitu. Makanya kalau Ahilman tuh ceramah, Mbak Mila, dalam hati selalu bilang begini, ya Allah, jadikanlah apa yang saya sampaikan ini jadi pahala jariah juga untuk orang tua saya. Karena saya bisa seperti ini wasilahnya karena orang tua saya. Jadi kita boleh ya meniatkan, maksudnya ya Allah, apapun kebaikan, apapun amal soleh yang saya lakukan, semoga jadi jariah untuk orang tua kami. Iya. Jadi Umi Syifa ya, kita masih bisa melakukan banyak hal untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dan itu akan justru diharapkan, dan yang paling diharapkan dari orang tua kita ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam beramal soleh dan untuk memanjangkan ya amal jariah bagi orang tua kita. Ahilman, kita harus jeda. Di segmen berikutnya kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Ipah dari Indramayu. Ahilman, kita boleh ya, kita bacakan sedikit. Apabila setelah suami wafat, saya ingin hidup sendiri atau tidak menikah lagi, dengan tujuan menjaga perasaan anak-anak dan ingin belajar ilmu agama lebih dalam lagi, apakah diperbolehkan, Ustadz? Nah, ini jawabannya nanti kita bahas ya, Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.